Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bumi dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Eriko Arif Caksono. Dan Dan saya Rizal Ahmad Purnawan. kali ini kami akan presentasikan proyek kami, yaitu tentang memprediksi GDP per kapita dari suatu negara. Jadi dalam laporan ini, kami menggunakan metode linear regression untuk memprediksi GDP per kapita suatu negara. Jadi GDP per kapita itu apa? GDP per kapita itu adalah pendapatan rata-rata yang tersedia bagi setiap individu dalam populasi. Terus linear regression itu adalah salah satu teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linear antara variabel dependen, dalam hal ini GDP per kapita, dan salah satu atau lebih variabel independen. Oke, kita lanjut aja ke pengimplementasiannya. Jadi tahap pertama itu kita mengimport library-library penting dan dataset yang digunakan dari Kaggle. Kemudian setelah itu di sini terdapat Ini um, function buat plotting. ya Nanti ada plotnya memakai fungsi ini. oke, Jadi selanjutnya langsung muncul. selanjutnya setelah itu um, kita cek dulu data frame-nya itu isinya apa aja yang bisa dilihat dari sini. Kemudian nah karena di sini kalau kita lihat infonya kan terdapat kolom-kolom yang uh, isinya itu tidak ada atau kosong. Nah, jadi kita sebelum melakukan modeling, kita harus mengisi dulu um, kolom-kolom tersebut agar bisa agar bisa kita train menjadi suatu model. Oke, caranya pertama ini diganti dulu semua kolomnya jadi koma, yang jadi titik jadi koma jadi titik. Kemudian pada tahap data preprocessing itu kita cek berapa missing datanya dalam dataset kami. Kemudian kita isi di sini. Contohnya kalau GDP per kapita yang kosong itu kita isi dengan mediannya, median tiap regionnya. Untuk literasi juga sama dan agriculture. Untuk kodenya itu seperti ini. Jadi kita mengisi kalau kolom-kolom tadi itu kita isi jadi median, kolom-kolom yang agar kolom-kolom yang kosong tadi jadi terisi. Setelah itu kalau kita cek lagi, nah non objeknya menjadi penuh semua. Kemudian ini kita untuk melihat GDP distribution by region. Nah, setelah itu tahap ketiga ada data exploration, di mana kita mencari korelasi tiap-tiap variabel independen yang kita teliti dalam proyek ini. Kita bisa lihat heatmap-nya di sini. Kalau ya kolam yang sama itu satu korelasinya, kemudian korelasi yang lain. Di sini kami mengambil korelasi yang memiliki nilai di atas 0,1 atau di bawah 0,-1. Min 0,1. Ini untuk scatter plot-nya untuk melihat korelasinya secara lebih detail. Ini kalau dari nomornya itu yang dari heatmap yang 0, yang mendekati satu itu bakal menjadi seperti ini yang GDP dan pound dia akan berbanding lurus. Kalau untuk yang minus dan ini bisa dilihat yang GDP dan birth rate akan berbanding balik. Bisa dilihat tadi itunya heat mapnya. Ya tadi ini untuk GDP dan birth rate itu minus dia hubungannya. Dan GDP dan pound ya tadi ya. Dia plus 8 masih ya pokoknya tadi. Nah ini yang 83 itu dia berbanding lurus. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya tahap modeling, di mana di sini kita
Um, kita pertama meng-drop dulu tadi variabel-variabel yang korelasinya di bawah yang kita inginkan tadi. Nah, setelah itu model ini ditrain. Um, Ditrainnya menggunakan linear regression function dari Sebentar. aplikasi Magic. Ini kita training dan testingnya ini 70% untuk training dan 30% untuk testing. Oke, Oke, bisa dilanjut. bisa dilihat dari RMSE dan MSLE yang dihasilkan. Itu kita mendapatkan error sebanyak kurang lebih plus minus 4.200 untuk training data dan untuk testing data itu sekitar 6.400. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan jadi hasil output yang kita hasilkan itu terdapat error kemungkinan sebanyak serentak ini. Nah, untuk logaritmik errornya itu kita sebanyak 5,2 untuk training data dan testing data 2,46. Oke, setelah itu, setelah kita bikin error, kita melihat error datanya tadi, kita bisa plotting ke dalam distribution plot. Ini kita melakukan prediksi. Jadi bisa dilihat ini ada garis merah itu dia data asli yang dipakai untuk testing dan data yang biru ini yang dilakukan prediksi. Bisa dilihat agak melenceng sedikit karena proses itu ya, kalkulasinya dan karena ada data yang di drop itu. Ya, oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan data baru. Kita mencoba prediksi data dari data yang baru, yaitu data frame baru yang namanya new country, di mana pop density-nya sekitar 15, static deviation-nya sekitar 0,5, dan seterusnya untuk setiap variabel independen yang kita cari. Nah, setelah kita menggunakan model yang sudah kita train tadi, kita mendapatkan hasil sebanyak 16.400 dolar. Bisa Jadi dilihat ke hasilnya, yang tadi. Berapa tadi ya? Nah, itu bisa dilihat kan ada si 16.000 itu ada di bagian di yang levelnya 3 ini yang di tengah-tengah ini. Ya, ya jadi termasuk berhasil lah dengan memakai data median kan ya. oke, oke. Jadi, Ya, oke, jadi untuk pendekatan di mana kita mencari berdasarkan country itu menghasilkan hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita menggunakan pendekatan selanjutnya yaitu berdasarkan region dengan menggunakan metode one hot encoding. Mungkin dapat dijelaskan oleh teman kelompok saya. oke. Untuk one hot encoding ini kita dap, dari atas coba ke atas lagi. Yang tadi yang ada region yang 11 ya. Nah ini, bukan ya. Ada lagi. Nah ini kan bisa dilihat ada region-region. Nah turun-turun. Nah ini di sini ada 11 region. Nah 11 region ini uh, kan masing-masing negara punya apa termasuk ke dalam satu region ya. Jadi region-region ini kita akan melakukan one hot coding. Jadi kalau dia termasuk satu region dia akan memiliki satu nilai yang menonjol gitu. Oke, kembali ke bawah. Nah, untuk one hot encoding ini kita menemukan dummy variable. Setelah dummy variabelnya itu kita uh, buat, kita pasangkan ke dalam variabel yang sudah ada. Terus kita menghilangkan variabel-variabel yang tidak kita perlukan dan variabel tadi yang region itu juga termasuk uh, karena sudah terlihat di sini ada variabel baru. Coba tulis lagi. Nah, ini ada variabel-variabel baru yang diambil dari region. Nah, dari itu kita bisa dapatkan ada relasi-relasi yang baru.
walaupun yang GDP ya, yang lainnya GDP. Ini ya, ini adalah GDP, yang di bawah aja. Ya, ini kan ada, bisa dilihat ini ada yang korelasi yang besar di sub-Saharan Afrika dan Western Europe itu. Mereka perbandingannya besar. Oke, turun lagi. Ya, seperti tadi, ini kita melakukan testing. Uh, tes testingnya 30%, terus trainingnya 70% tadi. Terus dilakukan hal yang sama, turun itu ada RMSA-nya tadi sama juga. Ini bisa dilihat RMSA testingnya lebih tinggi ya. Iya. Uh, Oke. Terus, nah ini karena lebih tinggi, dia lebih menempel si merah sama birunya dari yang tadi. Oke, ini dites lagi untuk negaranya di Asia. Bisa lihat GDP-nya ini. Coba naik lagi. Nah, kalau di sini dia jadi kalah juga ya. Oke, oke. Next. Kesimpulannya bisa, silakan. Oke, jadi kesimpulan dari proyek kami itu um, melalui analisis menggunakan metode regresi linear, kita berhasil memprediksi GDP per kapita suatu negara yang belum kita ketahui GDP-nya sebelumnya. Proses-proses yang kita lakukan itu pertama pemrosesan data terlebih dahulu untuk mengisi nilai yang hilang atau yang kosong. Kemudian kita melakukan seleksi fitur untuk memilih variabel mana yang cocok untuk dipakai untuk modelnya. Kemudian kita menggunakan heatmap dan scatter plot. Dan tahap pengembangan model itu kita menggunakan uh, model model yang dilatih dengan menggunakan data yang dari proses termasuk variabel-variabel yang kita pilih tadi. Nah, kalau untuk metode one hot encoding itu sebenarnya kita menemukan itu sebenarnya lebih baik untuk jika kita ingin mencari tahu GDP per kapita suatu negara di region tertentu. Kalau misalkan tadi metode pertama tadi kan kita tidak memakai region sehingga satu country semua country itu dianggap sama. Nah, kalau kita pakai metode yang kedua menggunakan one hot encoding itu kita bisa menspesifikasikan region di mana negara baru yang kita cari di GDP ini berada. Jadi kemungkinan dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan spesifik. Oke, secara keseluruhan laporan ini menunjukkan upaya kami prediksi GDP per kapita. Kita melibatkan korelasi, memproseskan data, seleksi fitur, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.